kita mulai. Pertama kita ketemu ibu dulu. Ketemu dulu ya, bukan cuci tangan dulu. Kita siapkan alat dulu, siapkan alat. Terus kemudian ketemu ibu, salam dulu ke ibu, perkenalan. Terus kemudian setelah ibu sampaikan ke ibu apa tindakan yang akan dilakukan. Pemeriksaan fisik kan? Karena untuk mengetahui kondisi ibu ya, apakah semakin pemulihannya bagus atau apakah pemulihannya bagus gitu kan? Oke, sudah. Bentar ibu ya, gimana? Saya kurang suka kalau ibu bersedia itu kayaknya tuh kaku banget gitu ya. Iya. Saya lakukan ibu gimana? Bisa ya bu ya, bisa, oke, mau dia. Baru cuci tangan. Kalau tadi jangan cuci tangan dulu, sekarang baru cuci tangan. Tangan, kan dekatkan, di sini dulu, Nah, kalau anda megang pasien yang utama itu kalau vulva, dada-dadanya ada sekret-sekretnya, ada sekret-sekretnya itu emang kita pakai handscoon. Tapi kalau ini nggak ada sekretnya, kita nggak wajib handscoon. Cuman kadang orang pegang kepala kepala ibu tuh kadang kotor ya. Kadang kita nggak mau gitu pegang-pegang rambut ibu yang mungkin berkeringat gitu kan. Rumah sakit kan pasien banyak, ruangan suka panas ya. Mungkin ada yang nggak mau kalau nggak pakai handscoon silakan. Tapi ingat sebelum mau pakai handscoon atau enggak, anda harus cuci tangan dulu. Ya, kita cuci langkah, oke. Pakai handscoon, pegang kepala ibu sambil tekan dikit, tekan ringan. Setiap titik untuk melihat pertama itu ibu rambut tingkat kelembapannya, lembab atau kering. Kalau kering pecah-pecah takutnya ibu kurang gizi ya, kotor atau enggak. Kalau kotor, hygiene kurang bagus, itu bisa bahan untuk edukasi nanti. Tuh, ada nyeri tekan atau enggak? Nyeri tekan takutnya ada benturan, ada edem atau enggak, itu harus kita cek. Sakit nyeri tekan atau enggak itu kita cek, ada luka atau enggak. Mungkin ibunya garuk-garuknya terlalu keras ya, luka. Nah itu harus kita lakukan pengobatan. Kita bisa kolaborasi untuk melakukan pengobatan. Kepala, muka, inspeksi. Ingat semuanya berturutan ya. Inspeksi dulu, inspeksi palpasi. Di sini kan vertebrae begini. Terserah anda. Lihat ada cekungannya. Cekungan anda tahu ya bedanya cekungan yang edem dan tidak. Vertebrae di sini. Mata tarik bawah. Kalau atas ditarik, ibu lihat ke bawah. Apa yang kita lihat? Sklera ikterik atau enggak? Ikterik itu artinya apa sih? Ada gangguan kan? Iya kuning makanya. Ada gangguan di mana? Hepar. Hepar apa sih? Hati. Hepar, liver, hati itu sama. Ya. Takutnya ada gangguan di liver. Terus kemudian setelah atas kita lihat bawahnya. Bawah lihat ke atas. Kalau tekan atas lihat ke bawah. Tarik atas lihat ke bawah. Kalau tarik bawah lihat ke atas. Yang kita lihat apa? Anemis, pucat atau enggak, anemis atau enggak. Kalau pucat atau anemis itu sama. Kita lihat. Nanti cross checknya dengan apa? Dengan HB. Ini anemis nih. Cross checknya dengan HB-nya. Apakah cuma kurang istirahat atau emang HB anemis? Kalau orang kurang istirahat juga konjungtivalnya cenderung pucat. Tapi kalau HB turun juga, HB kurang, itu pucat juga. Nah, ini yang condong kemana? Kalau pucat tadi ya, konjungtival. Kemudian dari sini ke hidung ya. Hidung itu tutup, idealnya ini tutup, matanya tutup. Ibu kalau ada bau-bauan itu tutup mata. Tapi kalau nggak pakai bau-bauan, nggak cek fungsi penciuman, nggak perlu ditutup. Misalnya kopi kan tutup, itu bau apa ibu? Bau kopi, bau pahit, bau kopi ya. Tapi kalau nggak kayak gitu, anda cuma melihat ada septum atau enggak, ada sekret atau enggak usah ditutup. Tapi anda pakai pen light, lihat ada sekret atau enggak, ada septum. Tahu septum? Septum itu kayak batas gitu ya, mungkin kalau perhatikan ada sumbatan atau enggak, gitu ya. Itu pakai pen light. Terus lihat ke bawah, dari sini ke bawah, mulut jangan buka dulu, lihat dulu bibirnya, kering atau enggak, pecah-pecah atau enggak, ada dehidrasi. Ingat ibu nifas itu dia menyusui. Kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan pada ibu nifas itu lebih tinggi dibandingkan pada ibu hamil. Kebutuhan nutrisi ibu nifas itu lebih tinggi loh dari ibu hamil. Kan bayinya udah keluar, iya, tapi dia menyusui. Terus pemulihan organ-organ yang luka, itu kan involusi uteri, itu butuh nutrisi yang cukup. Menyusui, belum lagi kalau dia pulang ke rumah, aktivitas pekerjaan rumah tangga kan ibu suka melakukan itu kan. Itu kebutuhan energinya lebih besar, pengeluaran energinya lebih besar dibandingkan ibu hamil. Jadi
kita suka berpikir, oh udah lahiran beres, enggak. Justru kebutuhannya itu dipantau sekarang. Yang orang bilang udah aman tuh bukan aman sebetulnya. Ya, lihat ini ya. Bibirnya lihat dulu, inspeksi. Ingat tahapannya, inspeksi apa bibirnya. Lihat ke bawah, nggak usah dipegang ya. Lihat dulu, masih inspeksi. Buka mulutnya, lihat giginya, gigi gusinya bersih nggak? Giginya ada lubang atau nggak? Ada karang gigi atau nggak? Ini mungkin saya sambil flashback yang KDM Anda ya. Sudah tahu kan headache-nya atau masih bingung? Bisa kebayang yang saya jelaskan? Bisa ya. Dilihat, ini masih inspeksi. Jadi Anda harus lihat tahapannya, inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Ya, tidak semua organ meliputi 4 itu. Mata cuman sampai inspeksi toh, nggak sampai palpasi. Ini, nah inspeksi. Kok kan ditarik Bu? Iya, tapi dia inspeksi untuk membantu inspeksi. Tapi kalau untuk yang, oh ya telinga nanti ya. Tapi untuk yang termasuk muka ini, tapi untuk yang ini kita edem kita lihat juga, tapi sampai ke palpasi, tapi tidak sampai auskultasi. Untuk muka secara umum, wajah secara umum. Ya. Nah, kembali lagi ke sini, mulut kita lihat ada sariawan nggak di gusinya, di bibir dan gusi, ada celah nggak, sumbing, labiosisis ada nggak? Nggak ada. Palatonya ada nggak? Nggak ada. Oh ada Bu, ternyata celah, nggak dioperasi dia, diberi sumbing, palatosisis, ya. Oke. Nah kita lihat ke atas ya, penleknya, ingat pakai penlek kalau lihat rongga-rongga, mau hidung, mau mulut, mau telinga, nanti kita lihat itu harus ada penlek. Kita cek nih penleknya. Oh ada itunya, ada rongganya, berarti labiopalatosisis. Ya. Tonsilnya ada bengkak nggak? Amandel ya, bengkak nggak dia? Oke. Terus kemudian kita lihat telinga kalau fungsi pendengaran harusnya pakai garpu tala kan? Ya. Kalau Anda nifas biasanya nggak ada garpu tala, tapi kalau pemptis umum itu pakai garpu tala. Tahu garpu tala ya? Ting, ditunjuk itu ya? Yeah. Nah itu. Nah itu kalau tidak ada kita cuma saja sampai dengan pegang-pegang palpasi, pegang dari itu. Kalau ada jilbab buka semua jilbabnya, ya buka. Jadi bebaskan dia dari kerudung. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita harus bisa melihat dengan jelas bagian yang kita periksa. Uang perut janin aja diperiksa, janin aja di bawah perut ibu itu kita buka loh baju ibu. Padahal kan kita periksanya bayi di bawahnya. Apalagi yang ini kuping dipalpasi sampai ke semuanya. Ada nyeri tekan atau enggak? Tulangnya, daun ini dipalpasi dari ujung sampai bawah. Kemudian ada senter ke dalamnya. Apakah ada pembengkakan? Ada massa di dalam yang mungkin aneh gitu ya. Kok ada? Kalau nggak ada ya udah. Kalau ada pengeluaran, mungkin ada pengeluaran nanah atau apa gitu ya. Ada cium bau aneh gitu. Nah, nggak ada, nggak ada ya sudah. Berarti kita lanjut ke leher. Leher lihat, info di sini agak jauh ke belakang gini kan? Info tekan ke belakang. Tiroid agak depan. Menelan. Isi tiroid sambil ibu suruh menelan. Kalau ada gangguan biasanya ibu agak kesulitan menelan. Oke, nggak ada kayak benjolan aneh gitu, nggak ada nyeri, tekan, berarti mungkin nggak ada masalah. Kebutuhan besar nggak ada masalah. Payudara, nah ini bawah bidan. Payudara perut di bawah biasanya. Payudara buka sampai sini, payudaranya buka ya, buka bebaskan, dua-duanya lihat. Ibu, jadi kayak gini, BH-nya nggak boleh di atas di tok atau di bawah tok, buka semuanya. Ya. Harus dilepas, nggak boleh cuma dikatasin tok atau ke bawahin tok. Kan lihat payudaranya, enggak, kita lihat tarikannya. Takutnya ada keganasan yang kita tidak, ya belum terdeteksi. Kalau kita cuma ditekan gini kan, ada tarikan kan nggak itu, nggak kelihatan. Kayak ada retraksi, tau nggak retraksi? Retraksi itu kayak tarikan loh. Kayak Anda kalau jitet, tau nggak jitet? Ya itu retraksi namanya bahasa medisnya tuh. Jadi kalau ada massa di dalam, massa ketarik gitu kan jitet gitu kan rasanya. Nah itu kalau ada BH ketekan nggak kelihatan. Kalau jitetnya banget sih mungkin kelihatan, tapi kalau jitet dikit nggak kelihatan. Jadi dia tuh harus dengan kondisi payudaranya terbuka, ibu tangannya ke atas, gitu ya, ke atas. Anda lihat tarikannya, lihat tarikannya. Oh nggak ada tarikan.
ada tarikan tadi wajar, ada tarikan normal gitu kan. Kok jidat kan beda ya. Anda mungkin kita harus sering-sering lihat lah. Tapi mungkin kita udah tahu lah ya yang abnormal seperti apa. Ini oke. Kesimpulannya dua-duanya tarikannya sama dan normal. Fisiologi nggak ada masalah. Periksa yang paling jauh dulu. Pemeriksaan fisik itu prinsipnya 2. Yang paling jauh dan yang dari jauh ke dekat, dari bersih ke kotor. Kok mandiin dari yang bersih ke kotor. Makanya ujung kaki dulu mengarah ke vulva. Kok dari vulva ke ujung kaki kotor semuanya. Jadi dari jauh ke yang dekat, dari bersih ke kotor. Itu kepas itu prinsipnya seperti itu. Fisik kita mulai dari yang paling jauh, kita di kanan pasien. Berarti yang kiri dulu yang kita lakukan. Terus gimana caranya? Ini udah nih, ibu lagi gini. Yang periksa yang kiri kan, yang kanan turunin tangannya, tutup lagi. Kita periksa yang kiri aja. Kiri tangannya gimana? Biarin aja kayak gini. Tetap seperti ini. Kita inspeksi. Nah ini baru inspeksi papilanya. Ada luka nggak? Bersih atau kotor? Tuh ya. Boleh dipencet sekarang karena dia udah nifas. Kok hamil nggak boleh? Ibu hamil nggak boleh dipencet karena bisa merangsang kontraksi. Kenapa ada kontraksi? Merangsang oksitosin, produksi oksitosin. Ya, pencet. Oh ada kolostrum. Anda harus tahu kolostrum normalnya berapa hari harus sudah keluar. Dan sekarang dia nifas hari keberapa? Kalau udah keluar itu berarti normal. Kalau belum keluar berarti dia nggak normal. Kalau baru 1 hari belum keluar ya masih normal, wajar. Tapi kalau hari kelima, oh belum keluar, wah hati-hati nih. Apakah memang tidak produksi ASI-nya atau ada sumbatan, gitu ya? Diproduksi tadi ada sumbatan. Lihat, makanya lihat bagaimana itunya, tampilannya bersih atau kotor, ada luka atau enggak. Pencet, oh ada kolostrum. Atau mungkin nggak usah dipencet, udah kelihatan ada kolostrum. Kadang-kadang ada ya, berleleran gitu kan? Oke, oh ada kolostrum. Oke, terus kemudian sudah, ibunya masih dengan tangannya seperti ini, yang sebelah sana. Ini pakai handskun ya, saya pakai handskun ceritanya. Kalau pegang-pegang, kalau anda nggak gelian, nggak pakai handskun nggak apa-apa. Tapi kalau gelian pakai handskun, jangan menunjukkan jijik di depan pasien. Bener pakai handskun kalian. Kadang ada orang yang dia nggak suka pegang-pegang kulit pasien karena mungkin ada keringat atau ada apa minyak gitu, nggak suka. Melingkar, boleh kuadran, boleh melingkar. Kalau saya lebih suka yang melingkar ya. Ingat, tidak boleh buru-buru, tapi jangan pelan-pelan. Pemeriksaan itu cermat ya. Jadi Anda bisa mendiagnosis dengan tepat. Anda nyari apa? Bener enggak? Enggak ada. Atau bener enggak ada? Yakin kan? Ada atau enggak? Ya, jangan kayaknya kok kayaknya nggak usah periksa. Kalau nggak ngerti caranya, kasih yang lebih ngerti. Apakah teman Anda atau rujukan? Ya. Nah, tidak boleh buru-buru karena itu akan membuat rancu diagnosa. Tapi jangan terlalu lama karena itu membuat pasien nggak nyaman. Tapi Anda harus cermat. Bener nih, nggak ada itu, nggak ada benjolan, nggak ada masa, pelan-pelan lihatin. Oke, semua titik harus dirabat. Nah, kalau susah gini, balik lagi. Oke ya. Nah, tangannya kan gini. Nggak cuma sekedar sini tok yang kita palpasi, tapi Anda tahu kan payudara itu ada kaudal, ada ekornya di sampai ke ketiak. Anda periksa payudara Anda kan ada benjolan sama ketiak kan? Jadi ini melingkar ke ketiak. Kalau nggak kotor, kalau nggak merasa jijik nggak apa-apa, ketiak pasien nggak pakai handskun nggak apa-apa, nggak akan kena HIV gara-gara pegang ketiak pasien. Tapi mungkin orang jijik gitu ya, kena keringat kalau gitulah ya, kadang-kadang gitu. Tapi kalau misalkan Anda dari awal aku nggak suka deh, geli kalau misalkan pegang-pegang, daripada nunjukin hihihi depan pasien, pakai handskun sekalian, ya. Jadi kita jaga perasaan pasien, pakai handskun sekalian. Anggaplah itu prosedur gitu ya, biar seakan-akan itu prosedur normal, enggak. Oke, sampai ke ketiak, tidak ada masa, ada. Oke. Kalau nggak ada masa, kalau ada masa tuliskan masanya kira-kira diameternya berapa di payudara, kuadran kan? Kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah gitu kan, di kuadran mana. Tidak ada, tutup. Turunkan tangannya, tutup. Nah, sini sama seperti yang tadi. Naikkan tangannya, inspeksi papilanya seperti apa. Kotor, bersih, kotor. Kolostrumnya gimana? Udah keluar belum? Kalau belum keluar, pencet. Kalau udah keluar ya usah dipencet lagi. Ya. Lihat, sekarang nifas hari berapa? Kira-kira nyambung nggak dengan teori? Palpasi lagi.
tidak terlalu pelan, tapi tidak terlalu cepat. Cermat, Anda harus bisa pastikan ada nggak massa. Supaya tahu ada massa atau enggak, ya Anda harus tahu teknik yang benar. Oke. Semuanya termasuk sampai ke ketiak, kan ketiaknya kan kayak gini kan? Oke. Sudah tidak ada, tutup lagi. Kita ke abdomen. Seharusnya kan bajunya gini ya, belah kan seharusnya kan? Ini sih, tapi ada yang kelewat pemeriksaan dada. Oh dada? Iya. Dada pakai itu ya, pakai stetoskop berarti kan? Iya. Oke. Stetoskop yang kita cek kalau dada itu jantung. Dada jantung, apakah ada wheezing, ada murmur? Anda lihat di kabupaten atas bawah, ini ya. Untuk wheezing atau murmur. Mungkin lebih jelasnya Anda lihat, coba cari di YouTube. Ya, suaranya seperti apa sih bising? Gangguan jantung itu jenisnya apa aja dan seperti apa bunyinya? Itu akan lebih jelas. Kalau cuma diomong kayak gitu, kayak gimana sih Bu? Terus kayak gimana sih? Anda dengar dulu deh. Coba cari di YouTube. Itu akan lebih pasti. Kalau saya ngomong tentang persalinan, kalau orang nggak ngerti persalinan, saya jelas ini keluar kali kan Anda kan bingung ya. Tapi kalau di YouTube kan kelihatan. Iya. Anda lihat wheezing seperti apa, murmur seperti apa, galop seperti apa. Galop itu mungkin ada jeda. Galop itu berarti nol, nggak, ritmenya nggak bagus itu galop. Dek kosong, dek kosong lagi, dek. Aritmia. Tapi Anda lihat lagi, mendingan bagusnya Anda lihat di YouTube. Ya, untuk jantung ya. Itu? Iya. Ya. Nah, ini jadinya baju ya, Iya. Kan baju kan suka atas suka bawah ya. Iya. Ini gini. Ini perut. Kalau ini keluar aja ini. Bebas pasang. Susah saya. Ini perut. Perut kita taruh ini sampai di, jangan semua dibuka. Nah, sampai sini. Contohnya ini partus pervaginam. Kalau partus SC, Anda nggak bisa lihat. Anda cuma lihat verbannya bersih atau kotor. Nggak usah lihat-lihat ininya. Sakit soalnya. Jadi ibu jadi tegang. Pertama kesakitan, kedua tegang. Jadi kita tidak akan bisa mau mengukur fundus uteri dengan akurat. Kalau tegang kan nggak bisa. Harus rileks ibunya. Nah, kalau ini lupakan perban ya, saya nggak buka ya. Ini pura-puranya itu pervaginam. Jadi nggak ada perban. Biarkan. Mungkin ini saya nggak lepas karena takutnya nanti buat praktek yang lain. Kita tahu kalau TFU itu nifas mungkin sekitar 3 jari bawah pusat. Amannya kita ambil dari pusat ke bawah. Lihat saya. Terus pelan-pelan, rasain aja. Jangan dilatih pelan-pelan ini. Nanti ada itu, ada tahanan. Nah tahanannya apa nih? Oh habis ada tahanan lanjut terus sampai ke suprasimfisis. Kemungkinan itu apa? Itu uterus kemungkinan. Berapa jari? Oh pertengahan. Jangan di sini ya. Pertengahan simfisis Sama pusat. umbilicus simfisis. Pertengahan pusat simfisis gitu ya. Biasanya pusat simfisis. Pertengahan simfisis. Oke, hari keberapa sekarang? Apakah normal atau enggak? Dari situ Anda bisa melihat involusi atau enggak. Involusinya ada subinvolusi atau enggak? Ya, ada gangguan kontraksi subinvolusi ya. Ada gangguan atau tidak? Bandingkan dengan teori. Sekarang hari nifas keberapa, terus teorinya berapa jauh seharusnya. Kalau ternyata ada subinvolusi, Anda harus tahu penyebabnya kira-kira apa. Apakah nutrisi atau apa, atau istirahat atau apa. Bisa jadi nutrisi atau bisa jadi kurang istirahat. Terserah data yang Anda temukan pada pasien. Ya. Anda harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinannya sehingga Anda sampai ke satu kemungkinan kuat dan itu yang menjadi bahan edukasi Anda. Bagaimana solusinya supaya tidak sampai subinvolusi ini berlanjut. Jadi pada saat pasien ketemu dengan kita, upayakan supaya masalahnya teratasi. Kalau nggak bisa oleh kita di luar kewenangan, minim Anda kolaborasi atau rujukan. Ya. Kemudian kewenangan kita, tapi saya nggak ngerti. Kayak bidan itu bisa deh kolaborasi dengan bidan itu. Bukan kewenangan saya, rujukan. Minimal itu penyelesaiannya. Oke. TFU udah ketemu. Kemudian apa lagi? Kandung kemihnya. Kandung kemih kalau uterus itu perbandingan antara kandung kemih itu lebih sulit dicek
diraba dengan lebih susah diraba daripada uterus. Kalau uterus itu perbandingannya tuh antara gini, uterus itu seperti bola itu tensimeter, yang itunya, yang hitam-hitamnya tuh, itu uterus nih, uterus ibu nifas kayak gitu, keras gitu. Karena udah mengkerut kan, kerasnya gitu, tapi di bawah perut. Makanya kalau dipegang tuh langsung berasa, walaupun ada tahanan perut, kecuali perutnya gede, ibunya gede, perutnya tebel gitu. Tapi rata-rata gampang. Nah, kandung kemih itu di depannya, itu seperti balon diisi air, jadi lebih lunak, tipis lunak. Jadi kandung kemih lebih sulit diraba, dikenali dibandingkan uterus. Posisi kandung kemih di depan uterus. Kandung kemih harus kosong. Kalau terisi apalagi penuh, nggak keluar, retensi urin ya, nggak bisa keluar, itu harus dibantu dengan kateter. Tapi Anda ingat, normalnya 4 jam ya, 2 jam atau 4 jam ya, nifas sekarang harus sudah turun mobilisasi. 4 jam ya, 4 jam postpartum ibu harus sudah turun untuk mobilisasi ke kamar mandi. Kalau nggak ada keluhan, nggak ada kontraindikasi, misalkan SC atau tadi perdarahan, atau mungkin ibunya dengan anemia, atau mungkin partus lama atau apa-apalah gitu ya, yang bikin ibunya memang nggak boleh buru-buru cepat, pemulihannya agak lama, ibu boleh turun ke kamar mandi untuk kencing. Jangan pispot, kencing. Ibu yang sakit pengen pispot tapi lukanya nggak banyak, bayinya nggak besar, partusnya normal, tidak ada komplikasi dan tidak ada indikasi ibu untuk istirahat bed rest. Ibu disarankan mobilisasi bertahap, duduk nggak pusing, diri nggak pusing, jalan. Tapi jangan dibiarkan ibu di kamar mandi sendirian. Kencing tuh harus temani. Takutnya jatuh kan, baru lahiran kan, habis keluar darah kan, jatuh gak ada yang nolong, takutnya meninggal di kamar mandi. Bukan meninggal di sini, meninggal di kamar mandi. Ya, jadi ibu nifas tuh nggak boleh ditinggal sendirian di kamar mandi. Walaupun kamar mandi nggak dikunci, kalau ada apa-apa teriak, ya orang udah jatuh nggak bisa teriak lah. Ya, gitu ya, nggak boleh tinggal. Biarpun cuma kencing tok. Nah, oke. Terus kemudian kenapa harus cepat kencing? Pertama, supaya tidak mengganggu involusi uteris. Anda tahu otot polos kita nih ada pukul, aduh kan gitu kan? Itu yang otot itu ya, yang depan kita. Ini sama. Ini kandung kemih tuh teregang, otot-otot depannya itu antara sphincter di kandung kemih dengan sphincter tuh otot ya, otot yang di kandung kemih itu otot polos. Itu menyambung dengan di otot yang mengatur kontraksi uterus pas berdekatan lagi. Jadi ototnya dekat. Tangan dengan mulut aja nyambung kok. Nyambung juga nih sarafnya. Jadi kalau dia teregang karena penuh isi, uterus juga teregang. Kalau ini teregang, isinya kandung kemih, ini teregang, darahnya keluar. Yang kita pengen cepet pulih, jadi subinvolusi karena apa? Retensi urin ini. Makanya harus cepet. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk turun dalam 4 jam postpartum, stop. Tapi Anda harus tahu, ada kontraindikasi nggak? Kalau nggak ada kontraindikasi, ibu harus turun. Karena apa? Kita nggak cuma sekedar mengeluarkan urin aja untuk kontraksi, tapi di dalam kafum uteri postpartum itu ada darah, ya kan? Rohea. Yeah. Ya. Itu harus cepat keluar. Untuk apa? Membantu involusi supaya nggak tergang karena ada massa, mungkin ada stolsel, darah beku di dalam uterus, dan selain itu supaya tidak menjadi media kuman tumbuh. Makanya pada darah mens ya, Anda nih sekarang keluar darah banyak yang tertahan. Misalnya ada mens nih, jalan-jalan ke mall kayak oke, berangkat jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, gitu kan? Anda? Terus kemudian, ya benar kan? Mau kamar mandi kayaknya darah mensnya gak banyak sih, udah deh kayaknya gak nembus, biar aja di rumah aja gantinya, gak bawa softtek, lupa gitu kan. Sampai pulang jam 9 malam baru ganti, baunya beda. Biarpun dengan volume darah yang sama, keluar langsung banyak gitu ya, ada ganti, kan beda baunya. Ini gak bau, amisnya tuh beda gitu, gak anyirnya tuh gak busuk. Tapi kalau yang udah jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tuh baunya udah beda kan. Walaupun mungkin basahnya sama, yang ini dikit-dikit tapi sering, yang ini sekali banyak, Anda langsung ganti. Jadi sama kayak ini juga, Rohea juga.
semakin lama tertahan di kafum uteri itu akan menjadi media kuman yang baik untuk tumbuh dan akhirnya infeksi. Dari infeksi ini salah satu indikasinya kalau ibu udah infeksi itu demam, bengkak, kemerahan di tungkai, dan itu tanda Homan. Homan say? Enggak, yang itu tungkai kaki ya, kaki ibu tekan lututnya ke bawah, telapak kakinya ke atas. Kalau sakit disertai dengan ada bengkak, kemerahan, ibu yang sakit, berarti ada infeksi nifas. Di antaranya karena ibunya nggak segera turun mobilisasi, dan itu lochia itu menjadi media kuman berkembang. Ya. Iya. Nah, kemudian itu ya untuk itu ke kaki. Nah, kita kembali lagi ke perut. Sudah nih perut nih involusi uterus terganggu kalau tidak segera mobilisasi karena darah yang lama ini sama kayak mens lah. Darah itu kan kadang ada stol-stolnya kan. Ada stol-stol, Anda tahu stol-stol? Stol-stol bekuan darah. Oh iya. Ibu nifas pun suka ada bekuan darah tertahan di dalam, itu mengganggu kontraksi. Jadi kontraksinya nggak cepat karena ada ganjalan darah beku ini dalam kafum uteri, sehingga tergang terus nih. Selain bikin subinvolusi uteri, subinvolusi tahu? Gangguan involusi uterus. Subinvolusi itu gangguan kontraksi uterus di masa nifas. Namanya subinvolusi. Dia tidak bisa mengkerut dengan cepat uterusnya sehingga kontraksi terganggu, tidak segera menyusut uterusnya. Selain itu menjadi media kuman untuk tumbuh. Pertama bikin infeksi, kedua bikin subinvolusi. Kita kenapa harus cepat dikeluarkan 4 jam postpartum apabila tidak ada indikasi, ibu harus turun ke kamar mandi. Tapi turunnya nggak langsung turun jalan, bertahap. Duduk nggak pusing, tunggu sekitar 5 menit lah. 5 menit duduk nggak pusing, 5 menit berdiri sekitar ya 3 menit lah ya, 3 menit. Oh nggak pusing, jalan. Tapi harus ditemenin papa, dipegangin. Ke kamar mandi nggak boleh ditinggal, walaupun kamar mandinya nggak dikunci. Nanti dia dari sini ya bu, nggak boleh, harus ditemenin di dalam. Jadi kalau tiba-tiba pusing atau kepleset, udah Nolong. Ya gitu. Kenapa sih? Ada apa di belakang? Oh ya, bawa kursi. Ada kursi nggak? Enggak cuma dikit. Berapa? Bisa dipahami di sini? Bisa. Uterus sudah? Main ke bawah. Nah, kita ke belakang, bawah ini. Tadi udah itu ya, udah pakai handscoon misalnya ya, handscoon lepas. Cuci tangan lagi. Pakai handscoon ganti baru lagi. 2 kali. Kita cuci tangan, terus pakai ini. Underpad. Ibu miring sana ya, nggak usah angkat kaki, miring. Nggak kebalik. Oh, balik ya, oh ya. Ini, ini. Nah, ini kayak gini ya, jangan dibuka kayak gini ya. Iya. Dikit. Terus kemudian alatnya ini apa ya? Kapas di Ya kucing di sana. Apa sih itu? Kak, ini air dede? Oh, nggak usah ini. Ya, ini kapas DDT, ini air dede. Gak pakai betadine, nggak usah. Sekarang udah nggak pakai betadine lagi. Buka, ya. Yang penting nutrisinya bagus, kemudian ibunya sering ganti softtek, dan personal hygiene-nya bagus, nggak lembab. Pembarunya tidak lembab terlalu lama. Itu tidak akan terjadi infeksi walaupun ada luka jalan lahir. Jadi tidak dianjurkan lagi melakukan perawatan luka dengan infeksi pada ibu nifas ataupun pada bayi. Jadi nggak perlu lagi dikasih kasa, dikasih betadine, ditaruh di luka, enggak. Kalau dulu kan kayak gitu, ya, dibalut kasa yang basah oleh betadine. Sekarang udah enggak. Termasuk tali pusat juga kayak gitu. Saya nggak usah lepas ya. Iya. Nggak ada handphone ya? Pakai handphone ya? Iya. Ini handphone. Aku enak nih. Oh jangan kamu ah. Tapi ada ingat ya, ini handphone ya? Iya. Tadi kalau ada pakai handphone pada saat dari itu tuh pakai handphone, lepas handphone, cuci tangan lagi,
ganti handphone baru. Tapi kalau tadi nggak pakai handphone, cuci tangan, ganti pakai handphone yang baru. Pokoknya kalau vulva ini harus pakai handphone baru karena dia daerah ini daerah yang harus steril. Kita harus, karena banyak pembuluh darah yang luka, jadi kita banyak pembuluh darah yang terbuka kan, jadi jangan sampai tangan kita yang pegang-pegang yang itu, pegang-pegang bagian-bagian yang tadi itu atau handphone bekas nyentuh penularannya dari kita. Pakai handphone, kapas cebok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kapas air DTT, celupin sekali aja, pres di sini, lihat tuh dia kan. Nah baru kita buka. Ini pakai handphone jadi saya nggak boleh buka. Ibu tarik ke atas, kalau susah nih. Kalau gini kan susah nih saya nih. Ibu selimutnya tarik ke atas ibu. Ya, tarik ke atas biar saya bisa buka. Biar itu tarik ke atas dikit, lagi. Tolong dibantu ya, kalau ditarik ke atas selimutnya. Nah gitu. Lagi. Oke cukup. Gitu. Jadi Anda perhatikan itu kerjasama dengan pasien. Pegang sini. Ingat, 1 di tangan saya nih. Jadi saya nggak usah ngol-ngol lagi nih. Pegang 1 di sini. Nah, tangan saya nih, mainin. Usap semuanya. 1. Main lagi, pakai jari Anda aja. Wah, susah Bu. Nah, gini ya. Ini di antara 2 ini, labia majora dan minora, dindingnya nih, slip ini. Slip ini juga. Nah, khusus ini, Anda slip yang ini. 3. Ini dari daerah yang sama. Kalau kita usap sekali labia majora sini, kedua di sini. Pertama 1, 2 sini ya. 3. Jadi khusus yang ini seperti ini. Kalau yang tadi kan dari jauh kayak dekat, atau dari yang bersih kayak yang kotor. Tapi ini aturannya beda. 1, 2, 3, 4. Ini kan dindingnya situ. Satu lagi dinding yang sebelah sini. Nah, 5. Oke. Dan apa sih? Lihat, ada tanda infeksi nggak? Baunya, Anda tahu kan bau mens yang lama ganti dengan yang baru ganti? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ibu nifas lebih bau lagi kalau ada infeksi. Luka perineum ada nggak? Dijahit nggak? Kalau nggak ada, baunya kira-kira ada tanda infeksi nggak? Busuk nggak baunya? Kemudian kalau ada luka perineum, luka jahitan, ada tanda infeksi nggak? Kan baru tadi Bu, oh ya kayak baru tadi. Kira-kira proses penyembuhannya udah mulai bagus nggak? Nyatunya miring, tuh kan? Kalau luka dijahit kan 2 dinding, ini robek nih, disatukan kan? Miring gini, ya? Atau sama gini, sejajar, simetris. Kalau simetris berarti bagus. Benangnya lepas nggak? Ada lepas nggak? Oke, nggak ada. Ada bengkak nggak di sini? Nggak ada. Ini tekan. Lagi nih Bu, nggak ada. Jahitannya bagus, tidak ada, oke. Kemudian sudah ya, tidak ada. Jadi kita inspeksi dulu semuanya, lukanya, pengeluarannya, baunya. Di luka ini ada tanda infeksi atau enggak? Tandanya apa? Bengkak, baunya nggak bagus, atau mungkin keluar nanah, atau mungkin lukanya itu basah atau nggak basah? Basah itu kalau luka kering itu, kalau luka basah itu nih, kok beset nih, beset ya, seret gitu kan? Kadang kan kayak ada darah putih gitu kan? Nah, kalau luka basah kayak gitu. Jadi bukan nanah, tapi kayak lendir warna bening, lendir bening, dan itu biasanya diikuti dengan kemerahan. Itu luka infeksi dong. Kan dia kan emang daerah ini kan daerah basah Bu, iya, tapi luka nggak kayak gitu. Luka yang bagus tuh biasanya tuh kering seperti apa ya? Mengering, agak mengkerut gitu. Kalau udah mulai kelihatan kemerahan, terus kemudian biasanya lukanya agak membuka, terus kemudian seperti berlendir gitu. Biasanya kok bau nggak selalu sih, agak berlendir, itu khawatirnya lukanya ini akan lepas, penyembuhannya kurang bagus. Kemungkinannya ada 2, kenapa nutrisinya sehingga regenerasi selnya nggak bagus, sementara benangnya makin lama makin habis kan.
benang ini akan habis. Pada benangnya ini habis, dia lukanya regenerasi selnya belum sempurna karena mungkin kurang protein. Nah makanya ibu nifas harus banyak makan protein. Kok nggak bisa makan ayam, makan daging nggak bisa, mungkin mahal gitu ya. Kalau telur yang banyak. Kok ada bebek bu, bagus minum bebek. Bagaimana bebek apa ayam? Bebek lah. Nah, tapi kalau nggak ada ayam juga apa? Ayam. Ini, jadi benangnya udah mulai benang ini nih nyunyut gitu. Ya, nyunyut. Nah benangnya udah nyunyut, lukanya regenerasi selnya belum sempurna, belum nempel yang belah tadi tuh, yang robek tadi tuh. Akhirnya, nah robek dia gini. Makanya ibu nifas tuh kebutuhan nutrisinya lebih besar dibandingkan ibu hamil. Karena banyak uterusnya evolusi, lukanya luka jalan lahir, dia menyusui, ya kan? Iya. Kemudian banyak fungsi urinnya itu juga kan ada diuresis kan? Iya. Diuresis, banyak kencing ibu nifas. Banyak kencing, terus kemudian jantungnya juga kembali ke normal ukurannya. Terus kemudian dia harus mengasuh anaknya, sehingga kebutuhan nutrisinya lebih tinggi dan itu butuh protein tinggi. Proteinnya tinggi ya. Nah, oke, dari sini benangnya, oke. Ya, ada pertanyaan dari sini? Ya, sama. Untuk bulu pubisnya itu dicukur atau enggak? Tidak disarankan cukur, bahkan seksio pun tidak sekarang. Cuman kadang ada orang yang masih set itu aja cukur aja deh, nggak suka gitu, mungkin ya biar bersih semuanya ya, nggak menghalangi, nggak bikin konsentrasi buyar gitu ya. Iya. Nggak tahu juga, tapi yang pasti teori sekarang udah enggak, karena bulu yang dicukur itu takutnya bikin luka kan. Iya. Luka, nah itu bikin sarang kuman, enggak bikin apa media kuman untuk masuk, apalagi kalau kebutuhan nutrisinya nggak cukup. Oh kayaknya ada lihat sesuai nggak dengan teorinya. Hari kelima masih merah ya, nggak bisa tuh, berarti ada masalah kan? Iya. Hari kelima seharusnya mungkin sudah samulenta, sudah mulai kekuningan kan? Kok masih merah darah? Itu kenapa? Kok itu? Makannya gimana? Diurut enggak? Diurut kan suka diurut ya? Iya. Pijat apa ya? Oyok nih ya? Iya. Nggak tahu kan tidak oyok apa? Kalau terus diperas-peras kayak gini, luka yang awalnya sembuh yang perut itu Iya. diperas-peras takutnya luka baru. Ya udah mulai menyambung tuh luka baru. Jangan merah kok. Jadi nggak boleh dipijit ya? Ini yang lain boleh pun enggak? Punggung boleh, tangan boleh, semua boleh, tapi pun jangan. Untuk menghindari itu. Oh, oke, ada di sini? Kalau semisal itu kan luka, terus kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Sudah lukanya. Kalau ada infeksi, kita tuliskan di dokumentasi. Pengobatan bukan kewenangan kita, tapi kita bisa mengajarkan dia untuk personal hygiene dan nutrisi. Gimana? Tapi kalau parah lukanya, mungkin kemarin obatannya besar dan sekarang itu agak parah dan butuh pengobatan, mungkin bisa dilakukan bukan ya, karena itu bukan kewenangan kita. Tapi kalau masih lukanya infeksi dikit, masih boleh lah dengan personal hygiene dan nutrisi, Anda bisa sarankan konseling di sana aja. Yang pusing bisa ambil duduk kamu, nggak pusing aja duduk. Bisa juga duduk kok. Boleh di kursi duduk. Kalau semisal ada luka, apa benar gak boleh makan berat? Ah, bisa. Makan. Ini pasti tidak boleh nggak ada pantangan. Ada makan jengkol nggak apa deh. Wartegnya makan jengkol silakan aja, nggak apa gitu ya. Tapi memang menyusui itu apapun yang dimakan oleh ibunya dimakan oleh bayi. Jadi Iya. kalau ibunya makan pedas, cabenya juga Mencret. mungkin adanya bayinya diare kalau nggak kuat. Jadi itu yang harus perhatikan. Ibunya gak ada masalah mau Ya, pedas mau asal dia juga ya mah ya. Mah ya. Nggak seperti Kira-kira saya diomongin nggak kan? mau makan jengkol, mau makan petek, mau makan apa aja boleh terserah. Tapi ingat bayinya ini kuat nggak? Iya. Karena dia menyusui, kalau nyusuin kalau nggak nyusuin nggak apa-apa. Kalau nyusuin jangan. Kasihan anak. Ya gitu ya. Nggak ada pantangan selama tidak ada alergi. Kalau dulu ada riwayat alergi, Bu, ikan ini protein tinggi tapi dia alergi ya jangan. Cari yang lain kan banyak sumber proteinnya lain. Kambing, ayam, telur kan banyak ya. Ikannya ikan apa dulu? Oh udang, lainnya udang boleh. Ikannya nggak boleh ikan sungai. Ya cari ikan laut atau ikan laut Bu, ikan sungai dong.
teri basah terus apa Teri aja. basah. Ya. Jadi Proteinnya. Anda harus spesifik nyari data itu. Ikan nggak boleh ikan apa dulu. Kalau ikan yang lain ini nggak ya pokoknya makan ikan yang lain masih banyak yang lain. Semua ikan nggak boleh. Kan ada ayam. Cuma orang Hindu kayak boleh. Ikan bohong ada. Ikan bohong gitu ya. Atau daging ayam. Ini lah hilang. Bebek, angsa itu ada. Oh jadi telur deh. Udah nggak boleh. Oh nggak boleh, mertuanya nggak boleh. Kata mertua nggak boleh. Udah telur, tapi yang banyak. Terus sayur dan telur yang banyak. Karena bagusnya sih daging. Tapi kalau daging nggak boleh, mertuanya mungkin tinggal di rumah mertua dan dia, oh pokoknya nggak boleh. Tapi dia punya luka. Kita tahu cara medis luka ini butuh protein untuk regenerasi sel. Kalau nggak kayak gitu infeksi nih. Ya? Iya. Dan ASI itu butuh protein yang tinggi biar bayinya ASI yang bagus, biar pintar. Ya kalau ibunya makan tahu tempe terus ya kurang. Kenapa tahu tempe yang banyak itu protein loh, sebetulnya protein abadi. Tapi jangan dimasak, masaknya digoreng ya cuma hilang rusak. Direbus. Dan mas potong dua potong ya kurang. Oh, kukus. Yang banyak Iya. kukus atau kita salah. Yang banyak dari Oh. tambahannya apa selain tahu tempe? Nggak tahu tahu tempe, tapi yang banyak dan ada tambahan yang lain. Tapi yang ada harus ingat kebutuhan nutrisi ibu nifas itu lebih besar dibanding ibu hamil. Kita kan suka bilang ibu hamil kan perutnya gede, berat, badannya apa udaranya mana macam gitu lah ya. Tapi nifas itu lebih besar. Cuma nggak kelihatan kan bayi udah keluar. Sudah bisa digendong orang, sudah bisa dikasih makan sama orang lain. Gitu. Tapi lihat fungsi ibunya itu kembali pemulihan ini. Ini luka semua badannya. Iya. Vaginanya luka, uterusnya luka, produksi ASI-nya baru itu, produksi ASI, jantungnya kembali lagi, Maju. diuresis dia. Jadi ini kembali ke normal, diuresis sering kencing ya. Iya. Satu sisi nggak boleh nahan kencing, satu sisi dia sering kencing. Karena kan pengenceran hemodilusi kan hamil. Iya. Pada saat nifas itu kembali lagi, ngental lagi darah. Nah efeknya apa? Cairan tubuh dikeluarkan melalui urin dan keringat. Makanya ibu nifas tuh banyak keringetan dan kencing. Makanya ibu nifas tuh harus sering kencing. Kalau nggak sering kencing, kita harus tanya, ibu nahan kencing nggak? Karena teorinya dia harus diuresis. Dia itu diuresis harusnya. Enggak kok, paling 2 jam sekali, 3 jam sekali cek darahnya, cek kontraksi, cek kandungan. Takutnya dia retensi urin. Dia nggak sering kencing, tapi kencingnya nggak bisa keluar. Mungkin karena kemarin lukanya besar, luka ya, robekan besar, mau kencing sakit, otomatis dia tertahan di dalam. Mungkin harus dilakukan. Tapi ingat, mobilisasi harus tetap karena apa? Supaya kencing dibantu. Tapi lohnya yang tertahan di dalam kita itu harus keluar supaya tidak menjadi media kuman untuk berkembang dan mengakibatkan tanda homan, infeksi masa nifas, sepsis perkuras. Ya? Iya. Bisa banget. Bisa. Kalau kan tadi kan ibu Nifas kan harus banyak sering makan protein. Itu kalau proteinnya diganti sama minyak ikan gabus juga apa sama? Saya tuh enggak, kalau minyak ikan gabus tuh biasanya buat omega bayi ya? Iya ya? Iya. Pokok Ibunya ada pinter. minyak ikan nih. Akhirnya ada tinggi. Nggak bisa, tetap harus daging gitu ya. Kalau saya sih nggak sarankan ya. Kok bayi mungkin tambahan ya? Kalau untuk kecerdasan otaknya omega ya. Malah Tapi ibu buat minyaknya omega dia tetap masih di otak. Minyak ikan. Tetap kalau saran saya sih tidak bisa dengan omega. Omega itu mungkin kalau untuk omega bayi mungkin bisa. Kita tujuannya untuk apa? Untuk kecerdasan, mungkin bayi bisa. Tapi kalau ibu ini dia untuk regenerasi, bukan untuk meningkatkan IQ. Iya, Pak. Nggak apa-apa bicara Biasanya ada, soalnya waktu itu saya ada pengalaman habis buka operasi itu sama dokternya itu disuruh Omega. Iya, gitu. Biar minyak ikan. Minyak apa dimakan? ada emang ada. Kalau dulu kan minyak ikan kod gitu kan? Iya, buat Terus kemudian telur omega. Ikan gabus itu omeganya tinggi. Ikan gabus minyak. kali tuh. Aku mesti Yang kan orang ngombe sekarang rasanya tahu nggak. tuh dulu, tapi sekarang orang makan apa aja ya. Nah, Jadi ben pinter wis gede. Gak apa-apa mbak, tapi nggak cuma itu nggak masalah sebenarnya. Emang kalau masalah untuk protein, saya nggak tahu ya penelitiannya. Tapi kalau untuk omega-nya itu untuk kecerdasan otak, saya iya pernah dengar. Cuman memang kalau untuk seperti ini, saya tuh sarannya kayak nggak cukup omega. Kalau ditambahkan boleh,
tapi tidak digantikan. Ya, tidak digantikan. Tetap harus makan yang ikan segar dan ingat cara masaknya. Makan tuh lihat komposisinya, lihat cara masaknya. Iya. Ya banyak nggak apa-apa. Jadi baru tahu belum operasi bisa dengan omega. Iya. Operasi apa mbak? Untuk di ketiak. Oh, kenapa? Kayak absces. Oh, lipo. Kenapa? Oh, jadi lipo. Kita beli. Bukan. Buka di baru juga. Yuk, ketahuan. Oh iya ada kan? Baru kan? Enggak, Bu. Enggak, oh tahu itu. Ya, mungkin itu. Kalau luka kecil mungkin bisa kan luka kecil. Susah. Boleh nggak?